Sejahat apapun diri kita, ketahuilah Allah yang merubah Sayyidina Umar bin Khattab yang berencana membunuh baginda Nabi akan setelah itu menjadi pendukung baginda Nabi. Khalid bin Walid adalah panglima yang paling dahsyat ditakuti oleh kaum muslimin waktu itu, akan tapi berbalik menjadi pemimpin kaum muslimin. Melindungi diri, kemudian menyadari bahwa ternyata kemaksiatan begitu mudah kalau kita lakukan. Apa langkah kita selanjutnya? Dan mari kita sadar, nggak perlu kita ngoreksi orang dan mencari-cari orang. Nggak usah melihat orang, melihat diri sendiri. Apakah kemaksiatan yang terang-terangan karena kita sudah tidak malu lagi, atau maksiat yang tersembunyi karena kalau di luar kita dianggap orang sebagai orang yang baik, yang sesungguhnya ini adalah kemunafikan yang tersembunyi di hati kita. Sadari dan sadari, kalau baik kita hanya di saat di hadapan manusia, ternyata di saat jauh dari manusia kejahatan apapun kita lakukan, maka ketahuilah ini orang munafik. Dan jika ternyata ada pada diri kita kemunafikan itu, maka mari kita mengadu kepada Allah, adukan kepada Allah. Bahkan di saat kita berada di kubang kehinaan pun segera ngadu kepada Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita serius dengan Allah, Allah akan buka pintu jalan menuju Allah. Sebesar apapun kemaksiatan yang kita lakukan, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sejahat apapun diri kita, ketahuilah Allah yang merubah Sayyidina Umar bin Khattab yang berencana membunuh baginda Nabi akan setelah itu menjadi pendukung baginda Nabi. Khalid bin Walid adalah panglima yang paling dahsyat ditakuti oleh kaum muslimin waktu itu, akan tapi berbalik menjadi pemimpin kaum muslimin. Anda jangan ragu dengan kejahatan-kejahatan yang Anda lakukan, dengan kemaksiatan yang Anda lakukan. Ngadulah segera kepada Allah. Malam ini renungilah diri Anda. Karena kalau Anda membiarkan, berarti Anda membiarkan diri Anda tidak dipilih oleh Allah. Rubahlah diri Anda agar Anda dipilih oleh Allah. Berusaha mengadulah kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami dari kemaksiatan itu ya Allah. Bahkan di saat seorang hamba masih berada di kubang kemaksiatan, jangan ragu mengadu kepada Allah, ya Allah, kemaksiatanku yang ini ya Allah, yang itu ya Allah, yang ini ya Allah, yang itu ya Allah. Lalu ngadu dan ngadu kepada Allah hingga dibarengi dengan tetesan air mata penyesalan, maka Allah Maha tahu. Setelah terus Anda sirami dengan derai air mata penyesalan, dengan kesedihan, Allah bersama anak-anak indal munkasirati qulubuhum. Aku bersama orang yang hidupnya dengan menyesal karena kesalahan. Allah dengan kita. Dan setelah itu apa? Masuk wilayah cinta Allah. Padahal dia pendosa, melakukan dosa setiap saat, tapi setelah itu dia masuk wilayah taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai dan Allah menyenangi orang-orang bertobat. Maka renungilah diri Anda. Jika Anda tergolong orang yang begitu mudah melakukan kemaksiatan, ke jalan maksiat, di rumah maksiat, sana maksiat, sadari diri Anda. Kita punya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bisa merubah kita. Minta kepada Allah. Biarpun kita masih berada di kubang kehinaan, Anda akan dientaskan. Anda akan diangkat oleh Allah. Dan Allah senang dengan hamba-hamba yang tawab, yang kembali kepada Allah, menyesali dosa-dosa. Ini bisa kami hadirkan sebagai penjelasan daripada hikmah yang kelima ini untuk bahan merenung. Bukan